Tokoh yang kita akan bahas kali ini adalah Amos yang akan kita bahas. Ya. Amos ini kalau bahasa aslinya Ibrani itu Amose, ya, Amoce tulisannya, ya, yang artinya burden atau beban. Ya. Dia tinggal di kerajaan Yehuda, kerajaan selatan, tetapi pekabarannya, visi atau misi yang Tuhan mau dia sampaikan bukan kepada bangsa Yehuda di kerajaan Yehuda, tapi kepada bangsa Israel atau kerajaan Israel yang sering disebut kerajaan utara. Amos ini kalau di dalam Alkitab termasuk dalam golongan minor prophet atau nabi-nabi kecil. Ya, sudah tahu. Dia ini sebenarnya awalnya bukan seorang nabi. Nah, kebanyakan tokoh-tokoh Alkitab khususnya perjanjian lama, khususnya ya perjanjian lama teman-teman Facebook, itu para nabi itu memang sudah dipersiapkan dari awal. Jarang lah seperti Amos ini. Shalom teman-teman Facebook, login lagi di Facebook What's on Your Mind. Kita sudah ada di episode baru, semoga teman-teman semua dalam lindungan dan berkat Tuhan. Seperti biasa, di Facebook kita akan membahas tokoh-tokoh Alkitab yang menginspirasi. Namun sebelumnya, aku nggak bosen-bosen nih untuk ngingetin teman-teman semua untuk login sama-sama dengan kita semua dengan cara subscribe di channel YouTube dari Facebook ini, dan juga follow semua sosial media dari Hope Channel Indonesia. Selain itu, teman-teman, kalau misalnya teman-teman punya tokoh-tokoh Alkitab yang teman-teman tuh penasaran untuk dibahas, teman-teman juga boleh leave komentar di bawah dan silahkan kasih siapa saja yang teman-teman mau bahas. Selain itu juga teman-teman kalau misalnya teman-teman ada kesaksian ataupun ucapan syukur, teman-teman juga boleh leave komentar di bawah. Nah, sebelum kita akan memulai episode kita kali ini, kita akan mengikuti video berikut ini. Kenapa jadi ngeblank gue nih? Apa? Pas nih kayak dulu. Oke. Manusia merasa? Gak tau. Gak tau. Apa ya? Ini. Pas. Jadi ngeblank ini gue. Gue sarjana apa? Hukum. Udah ya. Bangsa yang diberkati Tuhan. Bangsa Israel. Ya. Kita memiliki. Kita diberkati oleh Tuhan. Ya. Tuhan memberikan makanan. Pasti. Kita adalah apanya Yesus? Peliharaan apa? Peliharaan anak. Kita adalah miliknya. Dombanya. Ini Tuhan bersabda melalui nabi. Firman. Iya, betul. Nah, yang tadi tuh, yang lu salah tuh tadi. Banyak. Sebelum ini. Nabi. Iya. Domba ada di mana? Ladang, rumput. Pas. Sebagai hakim harus adil. Habis di penjara bebas. Ya, bebas. Tuhan berfirman. Satunya lagi berkata, bersabda. Yang lebih alkitabiah. Tuhan berfirman. Kata lain berfirman apa? Ayo. Tuhan bernubuat. Ya, ayo. Nah, ini. Sapi ada di kebun. Diapain dia? Peternakan. Iya, dah. Oke.
adil, nabi, bebas, nubuat, Berarti dia sempat di penjara. peternak. Peternak. Yesus bukan? Nabi kecil. Daud. Satu kesempatan lagi. Siapa? Nabi kecil. Nabi kecil. Di Alkitab tuh ada nabi besar, nabi kecil. Nah, ini nabi kecil. Nabi kurus. Mana tahu mana? Oke. Oke. Jawabannya adalah Amos. Login lagi di Facebook What's on Your Mind. Nah, jadi teman-teman, kita sudah lihat ya video sebelumnya. Dan sekarang nih, seperti biasa di Facebook, kita akan punya narasumber. Aku tidak akan sendiri. Aku sudah ditemani dengan Pendeta Heinze Rusli. Pendeta. Shalom. Shalom, Pendeta. Shalom juga Udah teman-teman lama ya kita Facebook. nggak dipertemukan ya, Iya, Pendeta. benar. Nah, barusan kita sudah mengikuti satu video nih, Pendeta, tentang ya tokoh yang akan kita bahas kulik ya. di episode Iya, kali ini. Dan benar. teman-teman pasti udah tahu dong seharusnya ya. Tokoh yang kita akan bahas kali ini adalah Amos. Ya, Amos. Hampir salah sebut. Amos yang akan kita Amos, bahas. ya. Oke, Pendeta. Amos ini kan kita paling seringnya ya sedikit lah, nggak terlalu Ya, banyak. Nggak terlalu familiar Ya, ya. nggak terlalu familiar Ya. kita tahu tentang kisah seorang Amos Ya. ini. Nah, kita akan bahas tentang Amos ini dari mana nih, Pendeta? Ya, pertama tentunya dari pelayanan dia, sudah pasti. Kedua juga dari pekabaran Tuhan yang dia sampaikan, ya. Dan di dalam kehidupan Amos ini, teman-teman, ada beberapa fakta menarik yang nantinya kita akan lihat di bagian-bagian selanjutnya di dalam episode kali ini. Oke. Ya. Jadi kita mau mulai dari mana nih, Pendeta, tentang Biasa, Amos ini? kalau Facebook biasa kita mulai dari arti nama. Arti nama, betul, Itu udah pasti ya. Betul. Jadi kalau kita lihat Amos, ya, Amos ini kalau bahasa aslinya Ibrani itu Amose, ya, Amoce tulisannya, ya, yang artinya burden atau beban, ya. Nah, saya sudah katakan, seringkali saya katakan teman-teman Facebook bahwa nama-nama tokoh di Alkitab biasanya itu menggambarkan kehidupan mereka yang berkaitan dengan kehidupan rohani mereka atau pekabaran yang disampaikan atau juga pelayanan mereka, ya. Jadi Amose, ya, artinya adalah burden, beban, ya. Nah, hal yang menarik berikutnya adalah Amos ini tinggal di kerajaan Yehuda atau sering disebut kerajaan selatan. Ya, dia tinggal di kerajaan Yehuda, kerajaan selatan, tetapi pekabarannya, visi atau misi yang Tuhan mau dia sampaikan bukan kepada bangsa Yehuda di kerajaan Yehuda, tapi kepada bangsa Israel atau kerajaan Israel yang sering disebut kerajaan utara. Jadi ini menarik ya, bahwa dia tinggal di daerah Yehuda, tapi Tuhan meminta dia menjadi nabi atau juru kabar Tuhan untuk orang-orang di sebelah utara. Nah, itu dia. Terus berarti kalau bisa dibilang tuh dia kayak dinasnya bukan di di selatan ya. Bukan di domisili bukan dia tinggal dia, ya tapi kan. malah diutus Dia ke tempat yang utara, ke kerajaan Israel yang waktu itu ibu kotanya Samaria. Nah, teman-teman Facebook juga tahu bahwa Amos ini kalau di dalam Alkitab termasuk dalam golongan minor prophet atau nabi-nabi kecil. Ya, sudah tahu ya. Kita sudah sering terangkan itu ya, bahwa minor prophet karena tulisannya tidak sebanyak major prophet. Ya, jadi tidak bicara fisik ini ya, tapi bicara tulisan. Lalu hal berikutnya yang juga yang menarik ya, teman-teman Facebook yang bisa kita lihat. Coba kita baca di dalam Amos pasal 7 ayat 14-15. Yana boleh tolong baca. Boleh, Pendeta. Sambil teman-teman juga di betul. manapun teman-teman berada, coba buka Alkitab ya teman-teman. Amos 7 ayat 14 dan 15 ya, Pendeta. Aku bacakan. Jawab Amos kepada Amazia, aku ini bukan nabi, dan aku ini tidak termasuk golongan nabi, melainkan aku ini seorang peternak dan pemungut buah arah hutan. Tetapi Tuhan mengambil aku dari pekerjaan menggiring kambing domba, dan Tuhan berfirman kepadaku, pergilah bernubuatlah terhadap umatku Israel. Iya, jadi di sini Amos menerangkan ya bahwa dia ini sebenarnya awalnya bukan seorang nabi. Nah, kebanyakan tokoh-tokoh Alkitab khususnya Perjanjian Lama, khususnya ya Perjanjian Lama teman-teman Facebook, itu para nabi itu memang sudah dipersiapkan dari awal. Jarang lah seperti Amos ini. Dia punya profesi sendiri ya kan, sebagai peternak, sebagai pemungut pohon ara ya, buah pohon ara.
Ya lalu akhirnya dia mendapatkan kesempatan untuk melayani Tuhan sebagai apa? Juru kabar atau nabi Tuhan. Jadi, Nah, ada lagi hal yang menarik nih iya, Yana di sini dalam kehidupan Amos ini kalau kita lihat dari kronologi ya. Oh ya. Kronologi tahun kehidupannya. Nah, kalau kita lihat dari kita bandingkan dengan tokoh-tokoh Alkitab lain atau nabi-nabi lain di Perjanjian Lama, Amos ini hidup kurang lebih sekitar tahun 760 sampai 750 sebelum Masehi. Nah, tahun 760 sampai 750 sebelum Masehi ada beberapa tokoh yang ada di pada zaman itu. Ada Nabi Yesaya, ada Nabi Mika, ada Nabi Yunus, ya kan? Dan juga ada Nabi Hosea. Nah, Nabi Yesaya dan Nabi Mika bertugas di selatan buat bangsa Yehuda. Nabi Yunus dan Nabi Hosea tinggalnya di utara Israel. Tapi kita tahu Nabi Yunus itu seperti seorang misionaris. Tuhan suruh pergi kemana? Niniwe. Ya. Jadi Amos yang notabene tinggal di sebelah selatan, tapi dia ditugaskan menjadi nabi di sebelah utara. Ya, sebelah utara. Jadi kalau kita lihat secara kronologis latar belakangnya, kita mungkin ya, walaupun Alkitab tidak tegaskan, tapi sebelah utara saat itu, tanda kutip sekali lagi, kekurangan nabi. Karena Nabi Yunus sedang misionaris, jadi Amos ditugaskan. Ya, itu tapi sekali lagi, Alkitab tidak tegaskan itu, ini hanya perbincangan rohani kita aja ya untuk melihat dari kronologis kehidupannya ya, tahun kehidupan dari Amos dan nabi-nabi yang tadi sudah saya sebutkan. Nah, berarti itu dia. Hal yang menarik adalah ternyata ada dua hal nih dari Amos ini. Baru awal ini adalah dia yang bukan nabi dari seorang peternak. Benar. Diutus Tuhan untuk menjadi nabi. Lalu yang kedua bukan di tempatnya dia. Dia harus pergi ke sebelah utara. Which berarti berbeda sekali dong seharusnya dari domisili dia. Iya, berbeda sekali. Walaupun tetap ya itu kan secara keseluruhan itu kerajaan Israel yang terbagi dua. Kita udah tahu ceritanya ya teman-teman ya. Nah, jadi dari sini ada satu aplikasi nih kita langsung bisa dapat. Seperti yang tadi Yana udah singgung, yaitu apa? Di dalam melayani Tuhan saat Tuhan memanggil, Tuhan enggak melihat profesi, Tuhan tidak melihat di mana kita tinggal. Yang penting adalah apa? Kita siap atau enggak untuk memenuhi atau menjawab panggilan Tuhan. Itu satu pelajaran langsung kita dapatkan untuk kehidupan kita dewasa ini sebagai anak-anak Tuhan. Ya. Dan pendeta, menurutku ya pendeta, untuk switch karir, switch tempat tinggal itu adalah suatu hal yang berat pendeta. Apalagi sudah dari ayat yang kita baca, dia tuh tahu bahwa kehidupannya dia itu sebagai seorang peternak. Dan mungkin nih bisa jadi suatu aplikasi buat kita semua. Mungkin nih anak-anak mahasiswa atau mungkin teman-teman yang kerja di kantoran, itu kadang-kadang kita punya sesuatu yang sudah kita pegang. Kalau Tuhan mau untuk lakukan sesuatu tuh rasanya berat sekali. Pertama, dalam switch karir pasti susah sekali dong pendeta. Baru ditambah lagi harus pindah domisili. Ini salah satu pengingat buat kita semua bahwa dalam melayani kita harus banyak-banyak dalam kehidupan kita kadang kita nggak akan mengerti rencana Tuhan itu seperti apa ke depannya. Jadi ini yang disebut keluar dari comfort zone. Keluar dari comfort zone. Jadi seringkali dalam pelayanan walaupun nggak selalu 100% ya, tapi cukup sering orang-orang yang melayani itu harus keluar dari comfort zone-nya. Nah, salah satunya tokoh kita kali ini ya, Amos. Menjadi tantangan bagi kita semua, apakah kita semua itu berani untuk keluar dari comfort zone kita untuk melayani Tuhan. Jadi kadang-kadang itu agak ditakutkan ya pendeta. Nah, lalu pendeta, kira-kira ada apa lagi tentang Amos? Baik, kita sekarang mau kenal dulu nih Amos ini ya. Tadi udah sempat disinggung ya. Nah, kita tetap di kitab Amos, tapi sekarang kita baca pasal 1 ayat 1. Ya, kita balik lagi ke awalnya ya, pendeta. Kitab 1, Amos, pasal 1 ayat 1. Perkataan yang dinyatakan kepada Amos, salah seorang peternak domba dari Tekoa, tentang Israel pada zaman Uzia, Raja Yehuda, dan dalam zaman Yerobeam, anak Yoas, Raja Israel, 2 tahun sebelum gempa bumi. Iya, jadi Tekoa ya, disebut Tekoa. Nah, Tekoa ini memang terkenal sebagai padang belantara. Tempat ya, satu tempat padang belantara. Tetapi yang menarik di sini adalah ini padang belantara yang gersang. Jadi kita bisa bayangkan nggak seorang peternak, tapi dia tempatnya gersang. Nah, ya kan ini benar-benar tantangan berat ini ya buat seorang Amos sebagai
peternak. Ya, tadi kita udah singgung di awal bahwa dia hidup di selatan, di Tekoa itu kurang lebih sekitar 16 km dari Yerusalem, ibu kota kerajaan Yehuda, dan dia harus pergi kemana? Ke sebelah utara untuk menjadi nabi di sana. Nah, itu dia. Oke, pendeta. Ya. Kita ini semakin mendalam nih, pendeta, cerita tentang Amos, tapi kita harus break sejenak. Siap. Kita harus break sejenak, dan kita akan kembali belajar tentang Amos di segmen berikutnya. Jangan kemana-mana, tetap di Facebook. Lagi-lagi di Facebook, What's on Your Mind. Nah, pendeta, tadi pembahasan kita itu sempat terhenti dari bahwa dia itu seorang peternak, tapi di tempat yang gersang. Gersang, di daerah selatan. Iya, aneh sekali ya, pendeta. Dan kita tuh sempat baca satu ayat dari Amos pasal 1 ayat pertama itu, bahwa dia itu ada di zaman Uzia, Raja Uzia. Iya, Raja Uzia yang ada di Yehuda, sebelah selatan. Berarti Amos kan tinggal di sebelah selatan domisilinya. Betul. Berarti raja dia itu adalah Raja Uzia. Nah, kira-kira ada cerita menarik apa nih? Iya. Setiap raja pasti ada ceritanya ya di Alkitab ya. Oke, sekarang kita lihat siapa itu Raja Uzia. Kita buka di 2 Tawarik pasal 26 ayat 3 dan 4. Coba. 2 Tawarik pasal 26 ayat 3 dan 4. Ayat 3 dan 4. Teman-teman juga sambil buka Alkitab ya, teman-teman. Raja Uzia. Uzia berumur 16 tahun pada waktu ia menjadi raja, dan 52 tahun lamanya ia memerintah di Yerusalem. Nama ibunya ialah Yekolia dari Yerusalem. Ia melakukan apa yang benar di mata Tuhan, tepat seperti yang dilakukan Amazia ayahnya. Iya, jadi teman-teman Facebook kita bisa lihat di sini ya, bahwa cukup jarang dinyatakan Raja Yehuda ataupun Raja Israel benar di hadapan Tuhan. Kebanyakan jahat di mata Tuhan. Nah, salah satu yang jarang ini adalah siapa? Raja Uzia. Ya, Raja Uzia itu dikatakan benar di mata Tuhan. Walaupun kalau kita teliti lebih dalam kehidupan Raja Uzia, terlebih di akhir kehidupannya, dia terkena kusta sampai dia meninggal. Dan dia terkena kusta karena apa? Dia melawan tata cara keagamaan atau peribadatan pada saat itu, di mana bokor yang khusus itu hanya boleh dipegang oleh imam, tapi Uzia yang pegang, ya kan? Sehingga itu menyalahi aturan dan akhirnya kena sakit kusta sampai dia meninggal. Jadi itu kurang lebih cerita tentang Raja Uzia. Tentang Raja Uzia. Tapi pendeta, kan waktu di awal pendeta bilang bahwa si Amos ini dia dia menjadi nabi atau melayani di sebelah utara, bukan selatan. Nah, kalau di utara itu rajanya siapa? Iya. Jadi kalau kita lihat di sini ya, kalau di selatan tadi Uzia, kalau di sebelah utara itu kerajaan Israel itu adalah Raja Yerobeam. Tapi bukan Yerobeam yang pertama, tapi disebut ini Yerobeam yang kedua. Ya, kita lihat deh karakternya seperti apa ya Yerobeam kedua ini. Kita buka di kitab 2 Raja-Raja pasal 14 ayat 23 dan 24. 2 Raja-Raja pasal 14 ayat 23 dan 24. Judul perikopnya Yerobeam bin Yoas, Raja Israel. Dalam tahun ke-15 zaman Amazia bin Yoas, Raja Yehuda, Yerobeam anak Yoas, Raja Israel, menjadi raja di Samaria. Ia memerintah 40 tahun lamanya. Ia melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Ia tidak menjauh dari segala dosa Ia tidak menjauh dari segala dosa Yerobeam bin Nebat yang mengakibatkan orang Israel berdosa pula. Iya, jadi kalau Yerobeam ini udah seperti kebanyakan raja lah di Israel atau Yehuda, jahat di mata Tuhan. Jadi raja yang jahat inilah yang harus diinjili oleh Amos ya. Juga orang-orang Israel harus ditobatkan. Nah, jadi kita bisa lihat di sini teman-teman Facebook, Amos, Yesaya, Mika, Hosea, Yunus ya, hidup satu zaman ya. Dan kalau kita lihat dalam sejarah umat Tuhan yang tercatat di Alkitab, di zaman kelima nabi inilah kehidupan bangsa Israel dan Yehuda itu sampai di titik nadir atau titik paling bawah di dalam hal kerohaniannya. Sehingga kita bisa lihat Hosea dalam pekabarannya minta maaf ya, harus menikahi Gomer. Seorang wanita pelacur minta maaf harus menikahi itu untuk menjadikan satu lambang atau simbol umat Tuhan yang berdosa ya. Lalu Yunus
Ya, kalau Yunus misionaris dia pergi. Yesaya, Mika kita tahu pekabarannya sangat keras buat apa? Bangsa Yehuda. Jadi memang kehidupan pada zaman itu baik di kerajaan Yehuda maupun di kerajaan Israel sampai di titik terendah khususnya dalam kehidupan apa? Rohani, ya. Kehidupan rohani umat Tuhan saat itu. Nah, jadi sebenarnya pendeta dia ditugaskan dari seorang peternak terus ke utara, ke bukan tempat domisilinya untuk membawakan pekabaran yang sangat sulit, yang keras, yang sulit gitu ya. Dan itu kayaknya bukan hal yang mudah ya, pendeta. Iya, tantangan yang sangat besar pastinya bagi seorang Amos ya, bagi seorang Amos untuk menginjil yang bukan di tempatnya ya. Apalagi yang mau dikabarkan ini sesuatu yang tidak enak didengar kuping kan, khususnya bagi orang-orang di kerajaan apa Israel saat itu. Dan ini juga ya pendeta menjadi salah satu pengingat bahwa memang pelayanan ataupun apapun yang kita lakukan dalam kehidupan nggak ada jaminan akan selalu mulus-mulus aja. Itu aplikasinya tuh ya. Iya, betul. Dapat lagi kita aplikasinya ya. Bahwa dalam pelayanan itu jangan selalu kita harapkan smooth semuanya, semuanya sesuai keinginan kita. Kalau itu dapat ya puji Tuhan. Tapi kalau seandainya enggak, itu adalah keniscayaan di dalam pelayanan. Di dalam pelayanan. Pendeta, kalau kita kan ngomongin masalah pelayanan, kalau si Amos ini kan dia mengabarkan sesuatu ya pendeta. Nah, apa sih yang sebetulnya dikabarkan oleh Amos ini? Baik. Jadi teman-teman Facebook, pekabaran Amos ini unik. Bukan hanya bicara tadi domisili dan sebagainya. Tetapi isi pekabarannya pun unik. Karena di antara semua nabi-nabi kecil yang tercatat di Alkitab, 12 orang nabi-nabi kecil itu, hanya Amos yang memiliki pekabaran yang dia dikaitkan ya, pekabarannya itu dikaitkan kepada bangsa-bangsa yang lain. Biasanya kan konsentrasi hanya ke Yehuda atau Israel. Tetapi Amos ini dia singgung bangsa-bangsa yang lain. Dia singgung bangsa-bangsa yang lain. Nah, kalau kita lihat di dalam Alkitab ya, kita mungkin tidak bisa baca satu persatu ya, Yana, ayat-ayatnya teman-teman Facebook, tapi boleh baca di rumah masing-masing ya, Alkitab di tangan masing-masing. Pertama, Amos berbicara bangsa Damsyik. Itu kan di luar Israel, di luar Yehuda, ya kan? Kita bisa lihat di Amos 1 ayat 3 sampai 5. Ya, teman-teman boleh baca di rumah lah ya, kita nggak bisa baca semua. Lalu berikutnya bangsa Gaza. Bangsa Gaza ini di ayat 6 sampai 8 masih di Amos pasal 1. Lalu bangsa berikutnya yang disinggung adalah bangsa Tirus. Di ayat 9 dan 10. Lalu bangsa Edom ayat 11 12. Lalu bangsa Amon ayat 13 15. Lalu bangsa Moab, itu sudah masuk di Amos pasal 2, ya kan? Ayat 1 sampai 3. Lalu berikutnya baru Yehuda. Jadi beritanya sebenarnya buat orang Israel, tetapi Amos menyinggung dulu sekitar 7 bangsa yang lain. Ya, 7 bangsa yang lain. Dan pekabarannya itu semua kalau kita lihat sama. Tentang kelemahan dari bangsa-bangsa tersebut yang membuat Tuhan apa? Murka. Ya, yang membuat Tuhan marah. Nah, yang menarik di sini 6 bangsa yang tadi disebut seperti Amon, Edom, Tirus, Damsyik, Moab, itu kan bangsa-bangsa yang memang menjadi musuh orang Israel atau Yehuda, gitu loh. Musuh-musuh mereka kan selalu mereka berperang ya lawan bangsa-bangsa itu, begitu ya. Nah, jadi kita bisa lihat. Ini aplikasi lagi nih masuk. Kita dapat lagi aplikasi. Walaupun Israel saat itu dan juga Yehuda ya termasuk, tapi kita fokus ke Amos berarti Israel ya. Walaupun saat itu rakyat Israel termasuk rajanya, Raja Yerobeam II ya, dia jahat di mata Tuhan, rakyatnya secara keseluruhan jahat di mata Tuhan, tetapi Tuhan masih memberikan kesempatan buat mereka bertobat melalui pekabaran siapa? Nabi Amos. Jadi dari waktu ke waktu dalam sejarah umat Tuhan, tokoh-tokoh Alkitab yang kita tampilkan di episode-episode di Facebook ini ya teman-teman, kita bisa lihat ya, bagaimana Tuhan sangat mengasihi umatnya, sehingga walaupun umatnya hidup begitu jauh dari dia, memberontak dengan luar biasa, tapi Tuhan tetap memberikan apa? Kesempatan kedua lah istilah buat mereka buat apa? Bertobat. Asalkan mereka dapat mendengarkan pekabaran yang disampaikan oleh utusan Tuhan, dalam hal ini Nabi Amos. Ya. Luar biasa. Tapi pendeta, sebetulnya ya pendeta, kadang kita tuh suka terlupa gitu pendeta. Karena
bilangnya selalu ada kesempatan kedua, Iya. tapi akhirnya jadi terlena pendeta, Iya. terlena dengan Jadi excuse ya, jadi karena selalu excuse, berpikir pendeta. pokoknya ya, Tuhan nanti itu kan maha dikasih, pengasih maha kok, kasih. tapi kayaknya nggak kayak gitu ya pendeta Iya, aplikasinya. jangan lupa pendeta. ya teman-teman Febri, ini harus saya katakan, Tuhan kita maha kasih jelas, tapi Tuhan kita juga maha adil. Betul. Berarti bisa dibilang bahwa kalaupun kita melakukan dosa ada konsekuensinya juga. Ada pendeta. akibat. Ada Itu adalah akibat. bagian dari keadilan Tuhan. Dan kalau nggak salah ada juga nih pendeta di Ya, dalam ada. Baik. topik bahasan Iya, kita. jadi- Tapi kayaknya kita akan harus sambung di next segment karena kita sudah harus istirahat sejenak. Kita akan bahas kecaman apa nih yang Tuhan berikan bagi bangsa Israel. Iya. Jadi teman-teman jangan kemana-mana, tetap di Facebook. Lagi-lagi di Facebook, What's on Your Mind. Nah, pendeta tadi Ya. itu kita terpotong tentang bahwa pendeta bilang Tuhan kita maha pengasih, tapi Ya. Tuhan juga adil. Tuhan Jadi maha adil. ada Ada konsekuensinya. akibat yang Dan kita terima saat kita melakukan betul, kesalahan. pendeta. Ya. Dan di episode kali ini pun ada juga membahas tentang itu kan, pendeta. Iya, Kecaman betul. bagi bangsa Iya. Israel melalui Nabi Amos. Nah, Iya. kira-kira apa itu, pendeta? Iya, kalau tadi kan kita nanti baca aja di rumah ya yang 7 betul. bangsa yang lain. Tapi untuk kerajaan Israel ini saya pikir kita baca di sini Oke, ya. pendeta. Oke, kita buka, teman-teman Facebook buka Alkitab kita di kitab Amos pasal 2 Amos ayat pasal 6 dan 6 sampai 8. Amos pasal 2 ayat 6 sampai 8. Hukuman atas Israel. Beginilah firman Tuhan, karena 3 perbuatan jahat Israel, bahkan 4, aku tidak akan menarik kembali keputusanku, oleh karena mereka menjual orang benar karena uang, dan orang miskin karena sepasang kasut. Mereka menginjak-injak kepala orang lemah ke dalam debu, dan membelokkan jalan orang sengsara. Anak dan ayah pergi menjamah seorang perempuan muda, sehingga melanggar kekudusan namaku. Mereka merebahkan diri di samping setiap mesbah, di atas pakaian gaya-gayan orang, dan minum anggur orang-orang yang kena denda di rumah Allah mereka. Jadi lihat di sini, jadi penjabarannya jelas ya. Penjabarannya jelas di ayat tadi. Apa yang dilakukan bangsa Israel atau orang-orang Israel saat itu, yang dibenci Tuhan ya, yang tidak disukai Tuhan. Jadi kita lihat di sini, itu aplikasinya buat kehidupan kita sekarang dari item-item yang tadi sudah dibaca. Yang pertama, menjual kebenaran karena uang. Bukankah begitu banyak orang seperti itu sekarang, ya kan? Betul. Lalu kedua, orang miskin dimanipulasi untuk keuntungan pribadi. Ya kan juga itu terjadi di mana-mana ya. Betul. Lalu berikutnya kebenaran dibelokkan, ya kan? Ya. Lalu berikutnya percabulan. Lalu tidak menghormati kebaktian atau peribadatan Tuhan bagi Tuhan. Lalu yang terakhir adalah penyuapan kan, perbuatan korup. Jadi apa yang terjadi dengan bangsa Israel pada saat itu yang ditegur Tuhan melalui Nabi Amos, secara garis besarnya kan itu juga terjadi pada zaman kita sekarang. Betul. Kan, apa-apa Sadly, yang yes. tadi disebutkan kan. Jadi relate sekali kehidupan kesalahan-kesalahan yang dilakukan pada bangsa Israel di zaman itu juga terjadi di sekeliling kita. Ya semoga bukan kita yang melakukannya betul. tapi terjadi di sekeliling kita dan kita tidak bisa menutup mata untuk itu. Iya. Nah, pendeta, karena tadi pendeta sempat bilang bahwa ini kan kecamannya bangsa Israel. Ya. Nah, terus akhirnya pasti ada yang harus dilakukan dong bangsa Israel supaya terhindar ya dari hukuman atau Tuhan dari itu. konsekuensi, bukan terhindar dari konsekuensi tapi terhindar dari hukuman yang penting. Terhindar dari hukuman. Jadi kira-kira apa yang harus bangsa Israel lakukan, pendeta? Oh iya, jadi Tuhan ini, jadi teman-teman Facebook, Tuhan tidak hanya memberi warning, tapi Tuhan juga selalu memberi solusi. Itu kita harus penting ya dalam kehidupan kita gitu. Pada saat kita mempelajari firman Tuhan, itu bukan cuma warning, bukan cuma peringatan, tapi kalau kita mendalami firman Tuhan, itu di situ juga ada solusi. Nah, itu juga terjadi dalam pekabaran Amos tentunya. Nah, kita baca di dalam Amos pasal 5 ayat 4 sampai 6. Amos pasal 5 ayat 4 sampai 6. Ayat 4 sampai 6. Amos pasal 5 ayat 4 sampai 6 aku bacakan. Jalan yang menuju hidup. Sebab beginilah firman Tuhan kepada kaum Israel, carilah aku, maka kamu akan hidup. Janganlah kamu mencari Betel, janganlah pergi ke Gilgal, dan janganlah menyeberang ke Beersheba, sebab Gilgal pasti masuk ke dalam pembuangan, dan Betel akan lenyap. Carilah Tuhan, maka kamu akan hidup, supaya jangan ia memasuki keturunan Yusuf bagaikan api, yang memakannya habis dengan tidak ada yang memadamkan bagi Betel. Iya, jadi ini aplikasi lagi langsung buat kehidupan kita sekarang. Bahwa apa? Kalau benar-benar mau bertobat, terlepas dari hukuman Tuhan, kita harus apa? Mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh ya, bukan mencari Tuhan asal-asalan ya. Cuman mencari Tuhan hanya
apa istilahnya cuman biasa-biasa, tapi mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh. Nah di situ ada dua tempat yang dibicarakan, Betel dan Gilgal. Lupakan Betel dan Gilgal. Betel itu kita tahu adalah saat Yakub bermimpi, ya melihat malaikat naik ke atas dia, dia bangun mesbah, dia sebut itu Betel. Betel itu artinya rumah Allah. Lalu kalau Gilgal, teman-teman Facebook bisa lihat rentetan peristiwa sebelum ya bangsa Israel masuk atau menaklukkan tanah perjanjian pada zaman Nabi Musa, tetapi dibawa ke kepemimpinan Yosua. Itu semua dimulai dari mana? Dari Gilgal. Jadi dua tempat yang sangat yang signifikan buat bangsa Israel saat itu, baik yang dibangun Yakub ataupun dibangun Yosua. Tapi kata Tuhan bukan itu yang utama. Jadi istilahnya kalau cari Tuhan itu memang kita harus ke gereja. Betel kan rumah Allah, ya kan? Tetapi bukan hanya cari di gereja. Dalam kehidupan sehari-hari pun kita harus apa? Tetap mencari apa? Tuhan. Mencari Tuhan. Nah, itu aplikasi lagi kita dapat dalam kehidupan. Jadi jangan cuma seminggu sekali ya. Tapi setiap hari kita belajar Alkitab, kita berdoa ya untuk mempererat hubungan rohani kita dengan Tuhan. Dan ini juga benar, jangan kalau ada warning baru cari Tuhan. Seringkali kan seperti itu. Kalau ada kejadian yang tidak mengenakan baru cari Tuhan. Cari Tuhan itu dalam keadaan apapun. Any condition ya. Oke, Pendeta. Kira-kira ada pekabaran apa lagi yang Amos berikan bagi bangsa Israel, Pendeta? Jadi begini teman-teman Facebook juga Yana, bahwa sesudah kecaman-kecaman tersebut, Tuhan memberikan beberapa penglihatan yang merupakan simbol yang disampaikan nanti oleh Amos kepada bangsa Israel, dan nanti akan dimengerti. Mereka akan mengerti maksud dari simbol-simbol tersebut, ya. Dan itu sih bisa kita lihat di Amos pasal 8 dan pasal 9. Ada 5 penglihatan, ya. Ada 5 penglihatan yang kita nggak baca juga di sini, tapi teman-teman Facebook tolong baca di rumah, ya. Pasal 8 dan 9 itu ada 5 penglihatan, ya. Yaitu penglihatan pertama belalang, penglihatan kedua api, penglihatan ketiga disebut tali sipat atau tali ukur, penglihatan keempat adalah bakul buah, dan penglihatan kelima adalah mesbah Tuhan. Jadi ada 5. Dan kira-kira penglihatan ini artinya apa, Pak? Pasti kalau dikasih penglihatan pasti ada artinya. Karena kalau enggak untuk apa dikasih betul. Baik, jadi begini teman-teman Facebook sekalian, kelima penglihatan yang diberikan melalui Amos untuk orang Israel sebenarnya, kepada untuk bangsa Israel, ini juga bagian dari peringatan. Dan juga hasil jika mereka tidak menurut. Jika mereka tidak menurut atau jika mereka tidak bertobat, ya. Nah, kalau kita lihat belalang. Belalang ini kan identik dengan hama yang melahap hasil tanaman, ya. Sehingga kalau ada belalang melahap hasil tanaman, artinya terjadi apa? Kelaparan sudah pasti. Jadi terjadi bencana dong. Kelaparan, ya, secara fisik nih. Kelaparan. Maka itu kan ada istilah, teman-teman Facebook pasti ingat, belalang pelahap. Nah, itu dia. Itu satu. Kedua tadi api. Api ini kan juga bencana. Jadi api itu kan menghanguskan. Zaman dulu kan belum ada mungkin pemadam kebakaran, betul. Air juga masih sulit, apalagi di padang gurun kan air cukup sulit. Jadi kalau terjadi kebakaran itu biasanya fatal kan. Hangus, habis semua tanpa sisa. Ya, jadi belalang tadi bicara soal bencana yang akan terjadi, kelaparan secara fisik. Api juga adalah bencana untuk hal apa? Kalau api bicara apa? Hal-hal materi, ya. Kemah dulu kan ada dulu kemah ya. Rumah permanen tidak, tapi kalau kerajaan iya gitu. Jadi kita bisa lihat di sini api, ya. Jadi sama dengan bencana, membinasakan, menghanguskan. Lalu yang ketiga tali sipat disebut atau tali ukur. Nah, pada zaman dulu tukang-tukang batu atau tukang-tukang bangunan menggunakan tali ini. Supaya apa? Supaya bangunannya tegak lurus dengan tali ukur ini, ya. Jadi di sini adalah satu lambang atau simbol bahwa Israel, kerajaan Israel, rakyat di sana didapati hidupnya apa? Tidak lurus lagi di hadapan Tuhan, ya kan? Sehingga mereka menolak firman Tuhan, ya. Karena itu hukuman Tuhan akan terjadi. Bukan karena Tuhan membenci orangnya, tapi itu adalah akibat dari apa? Dosa-dosa, ya. Karena mereka sudah tidak tegak lurus lagi.
kepada Tuhan. Udah mulai bengkok mereka di hadapan Tuhan. Lalu yang keempat, bakul buah. Nah, bakul buah ini adalah biasanya itu bakul buah itu familiar atau terlihat di mana-mana di akhir musim panas atau awal dari musim apa? Buah, musim gugur. Ya, disebut musim gugur. Nah, dengan demikian bakul buah itu menunjukkan buah-buah yang ditaruh yang sudah sangat apa? Matang. Siap untuk dimakan. Kalau enggak dia nggak ditaruh di bakul tentunya. Nah, ini dikatakan adalah melambangkan ya kehancuran menjelang penghakiman. Buah-buah yang masak, buah-buah yang sudah matang, siap dipanen, siap dihakimi. Dihakimi maksud saya. Lalu yang kelima adalah mezbah Tuhan. Mezbah Tuhan ini tentunya anomali atau kebalikan dari mezbah Baal. Di bangsa Israel saat itu mereka banyak sekali mezbah Baal. Mungkin lebih banyak mezbah Baal dibandingkan mezbah Tuhan. Karena mereka lebih banyak menyembah Baal. Sehingga pada saat penglihatan kelima yaitu mezbah Tuhan, ini adalah kebalikan dari fakta yang terjadi di dalam kehidupan bangsa Israel saat itu atau kerajaan Israel. Di mana mezbah Baal begitu banyak. Dan mezbah itu nggak ada artinya semua di hadapan Tuhan. Yang paling penting di sini adalah apa? Mezbah Tuhan. Ya, dan mezbah Tuhan itu kita tahu ya cerita Elia, Nabi Elia yang waktu melawan 450 Nabi Baal kan, di mana itu mezbah kan, mempersembahkan menjadi lambang bahwa apa? Kemenangan Tuhan. Mezbah Tuhan itu adalah melambangkan kemenangan Tuhan dari apa? Dari kejahatan atau dari yang sesat ya, dari yang sesat. Nah, itu pekabaran Amos. Pekabaran Amos. Yang lainnya, Pendeta. Ya. Nah, Pendeta, kita sebetulnya masih banyak sekali tentang Amos yang bisa kita bahas, tapi kita harus berhenti lagi, kita harus ke kesimpulan di next segment. Jadi teman-teman Facebook jangan kemana-mana, kita akan mengikuti kesimpulan yang tentunya tidak kalah menarik, tetap di Facebook. Lagi-lagi di Facebook, What's on Your Mind. Nah, Pendeta, kita sudah di segmen terakhir nih, Pendeta, dan seperti biasa, kesimpulan dari episode kali ini. Silakan, Pendeta. Ya, baik teman-teman Facebook sekalian. Jadi kita bisa lihat di sini. Amos, kita sudah tahu dulunya seorang gembala, pemungut buah ara di Tekoa, daerah Gersang di Yehuda, kerajaan Yehuda Selatan. Tapi Tuhan memanggil dia menjadi nabi di kerajaan utara. Tuhan berikan kecaman-kecaman bagi bangsa lain dan juga kerajaan Israel. Tuhan berikan penglihatan-penglihatan sebagai akibat dari kesalahan-kesalahan mereka jika mereka tidak bertobat. Yang menarik di sini kalau teman-teman bisa lihat di dalam pasal demi pasal di kitab Amos ini, Amos walaupun pekabarannya bukan buat orang-orang yang di sekitar dia, orang di luar yaitu orang utara, tapi dia memohon belas kasihan Tuhan bagi orang-orang di sebelah utara yang dia injili saat itu, yang dia kabarkan tentang pekabaran Tuhan. Jadi kita bisa lihat di sini dalam kehidupan, dalam pelayanan Amos ada 3 hal yang menjadi satu refleksi buat kita. Yang pertama adalah hukuman Tuhan akan jatuh ke semua bangsa yang tidak mau beribadah dan menurut kepada apa? Kehendak Tuhan. Semuanya tanpa kecuali. Yang kedua, Tuhan lebih mengutamakan kebenaran dan keadilan daripada korban-korban atau persembahan di dalam ibadah. Dan yang ketiga, Amos sebagai seorang peternak dan pemungut buah di satu desa yang tidak terlalu terkenal, tapi dia dapat dipakai Allah untuk memberitakan firman Tuhan, mengajarkan tentang kebenaran, dan juga mengajarkan tentang pertobatan, dan Amos memiliki kasih. Dia mengasihi orang-orang yang dia injili. Tentunya hal ini juga berlaku buat kita sebagai anak-anak Tuhan. Kita mengedepankan firman Tuhan, kita selalu ingat pada orang-orang sekitar kita, Tuhan kita maha kasih, tapi Tuhan kita juga maha adil. Dengan mencari Tuhan sungguh-sungguh, kita akan apa? Dapat memperbaiki kehidupan kita dan tentunya dapat terhindar dari hukuman-hukuman yang menanti orang-orang yang tidak mau menuruti Tuhan. Luar biasa, Pendeta. Pendeta, kita seperti biasa kita tutup episode ini dengan doa. Baik, mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur berterima kasih satu pekabaran yang indah melalui kitab Amos. Diingatkan kembali kepada kami bahwa Tuhan sangat mengasihi kami sebagai umat-Mu. Walaupun kami hidup jauh dari Tuhan, jatuh dalam dosa, tapi Tuhan mau kami bertobat, kembali kepadamu, sehingga kami dapat memperoleh kehidupan kekal bersama Tuhan. Biarlah Tuhan Kau selalu melindungi kehidupan kami, menjaga
sehingga membentengi kami dari kami dapat melakukan dosa dan kesalahan. Ampuni Bapa segala dosa kami, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Terima kasih banyak Pendeta Sama-sama, Heinze Yana. untuk pelajaran yang luar biasa di episode kali ini. Kita juga nggak lupa ya Pendeta untuk mengingatkan teman-teman semua untuk like, comment, dan subscribe di channel Facebook ini, dan juga share ya Pendeta. Share video ini ke teman-teman yang lain. Semoga juga berkat tentang Amos ini bukan cuma menjadi bagian kita semua, tapi boleh menjadi bagian orang-orang di sekitar kita. Benar. Kita akan ketemu lagi di episode Facebook selanjutnya. Jadi teman-teman, shalom, bye-bye. Terima kasih banyak. Shalom teman-teman.